Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dosen dari Universitas Teknologi Sumbawa bersama dengan Pak Agus Sundarto dari IST Akprin Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang pre-processing data. Apa sih sebenarnya pre-processing data? Pre-processing data ini merupakan tahap awalnya dalam menyiapkan data untuk proses data mining. Nah, pre-processing atau data preparation ini merupakan tahap pilar dalam pengolahan data mining atau machine learning. Dalam prosesnya ini ada data cleansing, cleaning, kemudian data reduction, kemudian data transformation, data integration, data redundancy. Nah, ada contoh dari masalahnya, misalnya data yang tidak konsisten, data yang hilang, data noise, data outlier yang akan diolah ya, gitu, dihapuskan. Kemudian salah satu cara untuk mengatasi data yang kotor ini menggunakan software Rapid Miner. Rapid Miner dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pengolahan proses pre-processing data. Kemudian pre-processing data ini sangat penting ya karena memiliki urgensi 50-80% dalam data mining. Kenapa? Karena proses pre-processing data ini memakan waktu yang cukup lama. Sekitar setengah dari proses data mining itu dihabiskan untuk pre-processing data. Oke, selanjutnya ini adalah aturan ataupun hukum dari data mining yang mana menyebutkan bahwa data preparation is more than half of every data mining process. Nah, kemudian tujuannya adalah pertama itu kita memindahkan ya data ke dalam form yang dapat dibaca oleh data mining, ya, dapat dikerjakan dengan data mining untuk menjawab pertanyaan ataupun menjawab permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, memudahkan si miner untuk memilih teknik analisis atau analisis, kemudian memilih algoritma data mining yang tepat untuk menjawab atau memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian ini kenapa sih penting preparation data? Nah, data itu dalam dunia nyata itu kotor, maka harus dibersihkan. Kemudian data bersih ini dan bagus ini akan menghasilkan data mining yang lebih baik atau pola data yang bagus. Nah, ketika datanya kotor, maka pola data yang dihasilkan pun akan tidak bagus gitu ya. Nah, kemudian data pre-processingnya membantu di dalam memperbaiki presisi dan kinerja data mining dan tentunya untuk mencegah kesalahan di dalam proses data mining. Selanjutnya ini adalah indikator kualitas data ya. Yang pertama itu ada akurat, jadi data itu harus akurat sesuai dengan kalau dalam tulis DM itu data business understanding-nya harus sesuai dengan business understanding. Kemudian datanya lengkap, tidak ada yang kosong, tidak ada error gitu ya. Jadi kalau lengkap seperti itu, jadi mudah untuk mengolahnya. Kemudian data harus up to date. Data harus up to date sesuai dengan zamannya. Jadi bukan data-data yang diambil dari puluhan atau ratusan tahun yang lalu gitu. Jadi tidak bisa menjawab permasalahannya sekarang ini. Kemudian bisa dipercaya, datanya itu bisa dipercaya, diambil dari sumber yang benar. Kemudian atribut yang digunakan pun sesuai dengan permasalahan dan konsisten. Nah, konsisten ini datanya itu misal contoh adalah tadi gender, misalnya ada dua jenis, ada perempuan dan laki-laki, nah, tidak ada lagi gender yang lain di dunia ini. Nah, ketika ada gender lain, misalnya ada tulisan selain L dan P misalnya, jadi itu tidak konsisten, jadi harus atasi atau misalnya harus dirubah. Kemudian selanjutnya itu data yang bagus itu adalah data yang dapat diinterpretasikan dengan mudah, dapat ditarik kesimpulan ataupun dapat dibahas dengan mudah gitu. Kalau misalnya datanya kompleks dan masih kotor, maka tidak dapat kita ambil kesimpulannya atau misalnya tidak dapat diolah. Ya. Selanjutnya tugas dari data mining. Tugas utama dalam proses data mining ini pertama itu data cleansing. Tugas utama dalam pre-processing data yaitu pertama data cleaning.
Nah, apa sih yang dilakukan di data cleaning ini? Yang pertama, isi nilai yang hilang. Jadi ketika ada nilai yang hilang, maka akan diisikan dengan value yang sesuai. Kemudian haluskan data noise, identifikasi atau hapus outlier, dan atasi ketidakkonsistenan. Kemudian yang kedua ada data reduction. Nah, ini mengurangi dimensi dari data. Misalnya datanya besar, kemudian kita akan ambil sebagiannya saja, ataupun datanya itu dikompres supaya lebih sedikit. Kemudian data transformation ini memetakan nilai pengganti atribut dari nilai yang lama menjadi nilai yang baru. Nah, atau disebutnya normalisasi data. Sedangkan yang keempat adalah data integration, itu menggabungkan data ya. Datanya itu ada banyak, misalnya di satu file yang lain, kemudian digabung menjadi data yang eh, lebih banyak ya di satu file, atau disebutnya multiple database. Nah, ini contoh dari data cleaning ya. Misalnya ini kalau incomplete atau tidak lengkap, itu occupation misalnya dikurang. Disebutnya missing data. Kemudian ada noise. Noise itu misalnya kayak ini, salary ataupun gaji itu apa? -10. Nggak mungkin ya ada orang digaji -10 gitu ya. Ini error. Dan ada inconsistent atau tidak konsisten. Ini misalnya contoh umur 42 tahun, tapi ulang tahunnya itu tanggal 3 bulan 7 2010. Itu tidak mungkin ya. Selanjutnya ini discrepancy between duplicate record. Nah, ini contohnya Januari 1 misalnya. Everyone birthday ya. As everyone birthday, jadi nggak mungkin ya. Selanjutnya ini contoh dari data missing data. Misalnya di contoh ada tanda tanya ini missing atau tidak diisi oleh responden. Nah, mari kita lihat rapid miner ya. Rapid miner langsung kita latihan rapid miner. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah tampilan dari rapid miner. Pertama, ketika masuk ya ke dalam rapid miner, ini akan kelihatan di sini ada blank proses. Ketika kita ingin membuat satu proyek ya dengan data miner, rapid miner, maka kita akan klik di sini, klik inserti proses ya. Kemudian ada save, ini file ya, kita bisa open file. Kemudian ada tombol play, tombol stop, ada desain, ini akan menampilkan desain yang kita buat. Kemudian ada result, kalau misalnya kita ingin melihat data yang sudah kita lakukan proses ya, misalnya. Contohnya, misalnya kita sudah hilangkan missing datanya, maka nanti akan keluar di result ini. Selanjutnya ini repository. Repository ini adalah isinya kumpulan dari dataset. Kemudian operator. Operator di sini adalah tools ya yang digunakan dalam mining data. Nah, sedangkan yang sebelah sini adalah parameter. Parameter ini fungsinya memparameterkan nanti operator yang kita gunakan di sini. Kemudian ini adalah help. Help ini membantu kita untuk di sini ada deskripsi dari operator yang kita klik ya. Jadi ada deskripsinya. Jadi kita misalnya kalau lupa ini bisa baca di sini. Kemudian mari kita lihat contoh yang missing data tadi. Nah, pertama itu kita import dulu ya. Kita import data kita ke dalam Rapid Miner ini. Klik My Computer, kemudian contohnya kalau saya di sini adalah data missing dataset. Oke, lanjut, ini data yang saya miliki. Nah, di sini terlihat ya data-datanya. Kita cek data kita apakah sudah benar. Kalau sudah benar langsung di next. Kemudian kita cek di sini ini polinomial integer. Misalnya kalau polinomial ini berarti huruf-huruf kayak seperti ini ya. Integer misalnya ini tahun lahir kan. Nah, ini sudah benar. Kalau misalnya semua atributnya sudah benar, maka langsung klik next. Kemudian kita klik tempat kita akan menyimpannya. Di sini sudah ada missing data. Nah, ini dia missing data. Ya, yang data yang sudah saya inputkan ya. Nah, di sini terlihat bahwa ada tanda tanya ini berarti data yang tidak diisi oleh responden atau tidak ini data yang hilang ya.
Kemudian ini ada tidak konsisten, ini sebenarnya yes no, tapi dia diisi dengan angka 99. Oke, kita langsung saja lihat yang di statistik untuk mempermudah membaca datanya. Nah, di sini ada ini ada kolom di sini missing missing data. Nah, di sini ada red news, online shopping, online gaming, ya, sama ada social network. Ini terlihat ada missingnya, ini setuju, nih kan? Kelihatannya ini ada 99 ininya. Jadi ada tidak konsisten, ini harusnya NY, tapi dia itu ada 99. Kemudian ini ya tidak konsisten ada 3. Oke. Lanjut, kita akan melakukan pertama prosesnya kita drag dan drop si data kita, ya, namanya tadi missing data, kemudian klik 2 kali di sini untuk menyambungkan, dan kita play. Nah, ketika kita play, kita lihat data yang kita gunakan sudah benar. Selanjutnya proses berikutnya klik desain lagi, kita akan menghilangkan yang tanda tanya tadi. Kita akan menghilangkan yang tanda tanya. Tanda tanya di sini ada, misal contoh saya akan menghilangkan yang di online shopping. Di sini di online shopping ini ada 2, ya, ada 2 data yang tanda tanya. Oke, kita hilangkan di operator, kita gunakan operatornya replace missing value, ya. Kita gunakan replace missing value, letakkan di sini. Nah, kemudian kita play. Nah, ini kok semuanya sudah kayak ini, Bu? Iya, karena kita belum mengatur atributnya. Yang ini atributnya adalah all, ya, semua. Semuanya sudah diganti, ya. Jadi missing value-nya semuanya yang tanda tanya tadi diisi dengan value yang dirata-ratakan. Coba kita lihat. Betul nggak? Ya, ini di all, ya, kemudian ini ditaruh diletakkan average, berarti dirata-ratakan, jadi nilai rata-rata yang akan mengisi si value tadi. Kalau misalnya Bu, saya mau satu aja, berarti kita klik di sini single, ya, single, misalnya tadi online shopping, misalnya online shopping, kemudian kita ganti di sini boleh pakai average, misalnya nanti akan keluar nilai rata-ratanya, ya, jawaban rata-rata dari kolom itu, misalnya no, misalnya. Nah, di sini kita lihat value. Kita misalnya mau milih, oh ya, kita bisa baca datanya, oh yang paling banyak itu menjawab no, gitu ya. Jadi kita harus, ya, kita pilih aja gitu value-nya, langsung kita tulis di sini no. Kemudian kita play. Nah, nanti online shopping ini akan berubah jadi no-nya jawabannya. Oke. Nih. Selanjutnya misalnya Bu, kalau misalnya datanya itu tadi masih ada nih online shopping, ya. Online shopping. Gimana ini kalau misalnya jawabannya rata-rata sama gitu, ya. Atau misalnya jawaban rata-ratanya sama. Jadi kita tidak bisa jawab di sini apa apa ya gitu, ya. Apa ya jawabannya di sini. Jadi kita bisa pakai filter example. Contoh di desain lagi, kita kita klik filter example. Filter example X. Jadi kita klik filter example, kita tulis di sini, kita drag and drop di sini, drag and drop. Kemudian kita add filternya, misal di sini kita pilih online gaming, misalnya ini equal, kemudian kita tuliskan di sini no, ya, misalnya contoh no. Oke, kemudian ininya custom, ya, kemudian kita play, maka yang online gaming itu hilang. Maka yang akan keluar itu yang no saja, ya, di online gaming. Sedangkan yang yes-nya tidak ada. Oke, dan hasilnya juga 6, ya. Itu yang filter example. Oke, kemudian
Tadi kan ini ya, mana sih result filter example. Ini statistikanya jadi hilang isinya ya, yang online gaming. Tinggal yang other social networknya. Kemudian ini kita lanjut desain, ini tadi equals ya, atau does not equal. Ini bisa dipilih sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menghilangkan eh, data yang data yang tidak konsisten. Bagaimana caranya ya? Nah, caranya itu dengan kita ini di all dulu. Oke, ini di all dulu. Kita ganti dulu supaya datanya bagus. Sudah hilang ya, sudah rapi semuanya. Kemudian ini tinggal yang tidak konsisten. Nah, caranya dengan replace, replace, operator replace ini ya, operator replace kita drag and drop di sini. Kemudian kita ganti. Nah, yang replace ini tadi di operator yang Twitter, di atribut yang Twitter yang mau diganti ketidakkonsistenannya. Oke, kita ganti di sini klik single, kemudian cari Twitter, kemudian replace-nya itu menggunakan apa tadi replace no misalnya ya. Nah, no ataupun yes ini kita bisa lihat, kita bisa baca ya di dalam data ini kira-kira yang mana yang banyak jawabannya. Misalnya Twitter ini kebanyakan orang ini selanjutnya ini Twitter ini kita pilihlah misalnya jawabannya itu no. Nah, kemudian kita play ya. Jadi kita play. Nah, nanti 9 belum. Sebentar. No gitu ya. Bisa juga memilih di sini. Kita klik tombol ini, kemudian kita pencet di sini no. Ini 99 ya. Kemudian jadi no gitu ya. Baru apply. Nah, maka akan keluar hasil di Twitter itu jawabannya no, gitu ya. Nah, itu operator replace. Kemudian kita pakai operator apa lagi ya untuk selanjutnya. Ini misalnya datanya sudah bersih, ini bisa digunakan ya, sudah bersih dan kita bisa gunakan data ini. Nah, selanjutnya ketika data, misalnya contoh saya miliki data yang lain, yang misalnya ada ketidakkonsistenan lagi. Nah, caranya itu bisa contoh sebentar, saya ulang dulu. Kalau data saya seperti ini. Kalau data saya itu ada data yang tidak konsisten, misal contoh seperti ini, ada pace, FB ya, Facebook misalnya tulisannya. Ini gimana sih caranya menghilangkan yang seperti ini? Yaitu dengan menggunakan operator match. Ya, ini match kita tarik ke sini. Kemudian kita ganti ya. Misalnya tadi operator map ini Facebook apa ini semuanya di other sosial. Jadi kita ganti di sini, kita klik single karena kita mau pilih salah satu dari atribut yang other sosial. Kemudian kita klik di edit list ya. Nah, di sini kita tulis nih, tadi ada pace ya. Pace menjadi Facebook gitu. Kemudian kita entry lagi misalnya Facebook menjadi Facebook. Kemudian ada apa lagi tadi FB menjadi Facebook. Oke. Kemudian kita apply. Kemudian kita play dia.
Nah, ini semuanya sudah berubah menjadi textbook, ya. Tadi data sebelumnya itu dia datanya itu masih SD pasti, tadi ini sudah ada menghilang ya. Nah, jadi data-data seperti ini tuh bisa diselesaikan dengan apa? Dengan tools tadi ya. Nah, sampai dengan ini berakhir pula presentasi ataupun video pembelajaran kali ini. Semoga adik-adik bisa paham dan mempraktekkan di tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Terima kasih untuk kali ini. Saya ucapkan selamat belajar, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.